Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait gradien, menentukan gradien. Nah, sekarang menentukan persamaan garis lurusnya, ya. Menentukan persamaan. Oke. Kita ke kondisi yang pertama, yaitu persamaan garis dengan gradien M yang melalui sebuah titik, ya. Nah, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, ya. M ini adalah gradien, kemudian X1-nya dan Y1-nya adalah sebuah titik, ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik Q 2,6 dan gradien 3. Ya. Kita coba jawab. Oke, titiknya adalah Q 2,6, ya. M-nya yaitu 3. Oke, 2 sebagai X1, kemudian 6 sebagai Y1. Ya. Masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya. Y-nya tetap. Untuk Y1 masukkan angkanya yaitu 6. M-nya 3. X-nya tetap. X1-nya masukkan angka 2, ya. Kalau misalkan di sini ada tanda minus, misalkan minus 2, maka di sini dikurang min 2, ya. Jadi pengurangan ini dari rumusnya, ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan. 3 dikali X menjadi 3X. Kemudian 3 dikali min 2 sama dengan min 6, ya. Nah, min 6 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga didapatlah Y sama dengan 3X, kemudian yang ini min 6. Nah, untuk min 6 yang tadi yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan menjadi positif 6, ya. Min 6 ditambah 6 habis, ya, atau hasilnya 0. Sehingga persamaan garis lurus yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 3X, ya. Inilah persamaan garis dengan gradien 3 dan melalui titik 2,6. Gitu teman-teman, ya. Nah, coba sekarang teman-teman cari persamaan garis yang melalui titik P 3,4, ya, dengan gradiennya min 2. Yuk, coba teman-teman cari, ya. Caranya sama seperti contoh yang ini. Oke? Oke, kita lanjutkan. Untuk kondisi yang kedua, yaitu mencari persamaan garis yang melalui 2 titik, ya. Kalau kondisi yang pertama tadi melalui sebuah titik dan bergradien M, sekarang bagaimana cara mencari persamaan garis yang melalui 2 titik? Oke, rumusnya adalah ini, ya. Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 min X1. Oke, kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,5 dan B-nya 3,-2, ya. Kita coba jawab. Oke, A-nya 1,5, kemudian B-nya
3, min 2. Ya. A ini X1 dengan Y1, kemudian B-nya X2 dengan Y2. Sepakat? Sepakat ya? Oke, kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan angkanya, Y-nya tetap, Y1-nya berapa? Y1-nya 5. Ya. Y1-nya 5, kemudian Y2-nya min 2 dikurang 5. Oke, X-nya tetap, X1-nya 1, kemudian X2-nya 3 dikurang 1. Oke, yang atas kita tuliskan ulang, Y min 5. Nah, yang bawahnya kita langsung jumlahkan saja. Min 2 dikurang 5 berarti min 7. Yang ini X min 1-nya tetap. Nah, 3 dikurang 1 berapa? 2. Oke, kalau sudah bentuk persamaan seperti ini, kita bisa kerjakan dengan cara kali silang. Masih ingat? Dikali silang ya. 2 dikali dengan Y min 5, kemudian min 7 kita kalikan dengan X min 1 ya. Angka yang ada di depan kurung kita kalikan satu per satu ya. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali min 5, min 10. Kemudian yang di ruas kanan, min 7 kali X, min 7X. Min 7 dikali min 1, min kali min, plus. 7 kali 1, 7. Ya, kemudian min 10-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini tetap 2Y sama dengan min 7X ditambah 7 ditambah 10. 10-nya kan tadinya negatif, dipindahkan ke kanan berubah menjadi positif ya. Oke, kita hitung. Nah, 7 ditambah 10-nya bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah, ini X-nya tertinggal. Hasilnya adalah 17. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik A 1,5 dan B 3, min 2 ya. Jadi ini hasilnya 2Y sama dengan min 7X ditambah 17. Oke, paham? Insya Allah paham ya. Oke, baik, sekarang coba teman-teman kerjakan. Carilah atau tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2, min 4 dengan B min 3,7. Silahkan teman-teman cari persamaan garis lurusnya ya. Oke, next kita ke kondisi yang ketiga, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga rumusnya ini ya. Rumus untuk mencari persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3. Kita coba jawab. Oke, kalau garisnya sejajar berarti gradiennya apa? Gradiennya sama ya. Oke, kita coba cari dulu gradien dari persamaan Y sama dengan 2X min 3. Gradien adalah koefisien X dibagi koefisien Y. Nah ya, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ini M1-nya. Karena sejajar, maka M2-nya sama dengan M1, yaitu 2. Oke ya.
Kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M2 ya, X min X1. Jadi teman-teman boleh tambahkan di sini M2 ya, atau gradien garis yang kedua. Oke, masukkan Y1 dan X1-nya mana? Ini ya, titik 5,2 ini adalah X1 dan juga Y1. Oke, kita masukkan. Y dikurang Y1-nya berapa? 2. M-nya 2, ya. Kemudian X min X1-nya berapa? 5. Nah, oke, kita tulis ulang. Y dikurang 2 sama dengan, ini 2 dikali X. Jadi 2X, kemudian 2 dikali min 5. Jadi min 10. Min 2-nya kita pindahkan ke kanan. Sehingga Y sama dengan 2X dikurang 10 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena tadinya di sini negatif, dipindahkan ke kanan jadi positif. Oke, 2X-nya tetap, min 10 ditambah 2, jadi min 8. Inilah persamaan garis lurus yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3. Oke, ya, silahkan teman-teman berlatih soal mandiri. Ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 4 ya, sejajar dengan garis Y sama dengan min 3X ditambah 5. Coba ya, kira-kira persamaan garisnya seperti apa sih? Dicoba ya. Oke, kita lanjutkan ke kondisi yang terakhir ya, yaitu kondisi keempat. Menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C ya. Rumus yang kita gunakan adalah ini, Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M1 kali X min X1 ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min setengah X ditambah 1. Ya, kita coba kerjakan. Persamaan garis pertamanya adalah Y sama dengan min setengah X ditambah 1. Nah, ini kita bisa tentukan gradiennya, gradien 1 atau M1, variabel X min setengah dibagi variabel Y-nya 1. Jadi, M1-nya adalah min setengah. Ya, oke. Titiknya 3,6, berarti 3-nya sebagai X1, 6-nya sebagai Y1. Masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M1 dikali X dikurang X1. Masukkan Y1-nya itu adalah, Y1-nya adalah 6 ya. Kemudian min 1 per M1. M1-nya tadi min setengah. Masukkan. X-nya tetap. X1-nya adalah 3. Ya, nih, ini X1. Oke, kita coba hitung. Min 1 dibagi min setengah. Nah, kita lihat ya, min 1 dibagi min setengah. Min dibagi min, hasilnya positif ya. Oke, jadi ini bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Tapi pecahannya dibalik. 1 per 2 jadi 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Ya. Oke, ini 2. X dikurang X dikurang 3. Ya. Oke, kita hitung yang ada di ruas kanan. Dikalikan. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Oke, min 6 yang di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif 6. Ya. Min 6 ketemu positif 6 habis ya, atau 0.
maka Y sama dengan 2X. Inilah persamaan garis yang tegak lurus terhadap Y sama dengan min setengah X plus 1 dan melalui titik 3,6. Gitu teman-teman ya. Oke, coba sekarang kalian kerjakan, tentukan persamaan garisnya kalau melalui titik 3,5 ya, dan tegak lurus terhadap Y sama dengan 3X min 4. Yuk, dicoba. Bagaimanakah persamaan garis lurusnya? Oke, semangat teman-teman, semangat berarti soal. Semoga teman-teman paham dan bisa ya mengerjakan setiap latihan soalnya. Yang penting kalian coba dulu, rajin mencoba ya, jangan menyerah sebelum berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.